Bapak Presiden Prabowo ini mempunyai tradisi bekerja tanpa mengenal tanggal merah. Tanggal tiap hari itu tanggal kerja. Jadi sebagai pembantu presiden harus selalu siap setiap saat. Harus siap untuk menyiapkan materi baik diminta maupun tidak diminta. Jadi ketika diminta seperti hari ini ya kita harus melaporkan. Dan dihafal oleh mereka. Kanan berarti sana. Di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan. Diketahui pada hari ini, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri pada jajaran Kabinet Indonesia, Kabinet Merah Putih. Di antaranya sejumlah menteri yang hadir, tadi kami memantau ada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian ada juga Bahlil Lahadalia. Lalu ada Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Tadi Menteri Sekretaris Negara menyampaikan bahwa rapat pada akhir pekan ini memang merupakan rutinitas yang kerap dilakukan oleh Presiden Prabowo bersama para menterinya. Dan rapat sore ini diagendakan membahas lebih lanjut mengenai pengembangan sumber daya manusia berbasis STEM atau Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Rapat ini juga rencananya dihadiri oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, di mana sudah ada sejumlah menteri di jajaran Kabinet Merah Putih yang sudah tiba di kediaman Presiden Prabowo Subianto. Jaga-jaga aja lah. Bang Adin. Jalan. Jaga-jaga aja lah. Lengkap. Kadang gue Bahlil. Cek audio semua. Cek 1 2 3 audio. Bahlil. Pak. Pak turun dong Pak sebentar. Dan jangan maju. Maju aja sih Pak. Sini Pak, boleh Pak. Sini Pak sebentar Pak. Sebentar Pak. Naikin nggak? Pak izin Pak. Ya. Mantap abangnya. Aman ya? Ya, nyampe Cak Steve. Cak, Damar, sini. Saya yang pertama kan baru Naikin aja. Salam. kunjungan Salam. ke daerah ke Sumatera Selatan, kemudian ke Papua dan Mas Damar, nyalain itunya Mas. Anjir, Pasang tempat gua. Bupati, SDM dan DPRD Partai Golkar mengucapkan selamat ulang tahun kepada Udah nyala belum Lam? Bapak. Ini udah nyala. Semoga diberi kesehatan, umur panjang, rezeki dan keselamatan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sama Bapak Presiden melaporkan berbagai tugas-tugas yang diberikan kepada kami sebagai Menteri SDM dalam kunjungan kerja di beberapa daerah. Pertama di Sumatera Selatan dengan kunjungan sumur-sumur masyarakat. Saya ke Musi Banyu, ke Kabupaten Muba, sana 22.000 sumur masyarakat yang rata-rata satu sumur itu bisa minimal 2 barel peti, dan ini cukup besar. Dan Bapak Presiden memerintahkan untuk urusan-urusan rakyat harus menjadi prioritas sebagai bagian daripada implementasi pasal 33 Undang-Undang 45, karena itu legalitasnya akan dipercepat. Yang kedua, Bapak Presiden akan bagian daripada implementasi pasal 33 Undang-Undang 45,
karena itu legalitasnya akan dipercepat. Yang kedua, Bapak Presiden kami melaporkan juga Bapak Presiden tentang perkembangan iup-iup untuk rakyat, untuk koperasi, untuk UMKM daerah. Bapak Presiden juga memerintahkan untuk segera ditindaklanjuti. Dan yang ketiga, kami berbicara tentang implementasi daripada B50 untuk biodiesel dan etanol untuk bensin 10 yang beliau menanyakan kesiapan untuk bisa diimplementasikan. Sampai itu kami berbicara tentang hilirisasi yang untuk khususnya di komoditas mineral dan batubara. Itu kira-kira. Kilang dari 18 yang dibicarakan. Ada 2 kilang ya. Kilang kalau yang sekarang yang ada di Kalimantan Timur yang punya Pertamina itu untuk beberapa produknya akan diresmikan di bulan November ini. Sementara untuk kilang-kilang baru yang kita lagi kerjakan di 18 titik itu mudah-mudahan dari dana antara FS-nya udah final. Kalau sudah final itu sudah bisa kita mulai implementasikan karena arahan Bapak Presiden setiap wilayah itu ada kilang portable spot. Ya. Pak Bahlil 1 tahun pemerintahan ini apakah ada evaluasi Pak Bahlil? Evaluasi apa? Evaluasi pemerintahan. Yang Bapak rasakan sebagai menterinya Pak. Oh, yang berhak untuk menilai kinerja para menteri adalah Bapak Presiden dan kita harus serahkan kewenangan prerogatifnya ini kepada Bapak Presiden. Kami sebagai menteri, khususnya saya, hanyalah bisa bekerja menjalankan apa yang menjadi target KPI dan apa yang menjadi perintah Bapak Presiden dan perintah undang-undang. Sudah barang tentu semuanya ini kita lakukan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Pak, terkait dengan Pak Presiden yang menegur menteri 3 kali, siapa sih Pak menterinya yang sudah ditegur oleh Bapak Presiden, Pak? Saya belum tahu itu. Itu yang tahu itu hanya Bapak Presiden. Ya, kita sesama biskota jangan saling mendahului. Ya. Tapi Pak Bahlil pernah ditegur Pak? Tegur apa? Sama Presiden Pak terkait kebijakan atau apapun? Ya saya setiap dipanggil pasti ditegur. Ditegur sapa, ditegur saya, ditegur perintah. Ya kan tegur kan semuanya kan. Dan Bapak Presiden kan orangnya sangat terbuka. Jadi pasti mungkin kamu juga kalau tiap hari ikut rapat pasti ditegur, ya. Berarti bukan Bapak yang ditegur ya Pak? Saya nggak tahu ya. Saya ingin maksudkan seperti apa, ya. Baik, Pak Bahlil, terima kasih. Terima kasih Pak Bahlil. Kan itu rutinnya setiap minggu tuh laporan ratas di Kertanegara ini menteri-menteri. Bapak Presiden Prabowo ini mempunyai tradisi bekerja tanpa mengenal tanggal merah. Tanggal tiap hari itu tanggal kerja. Jadi sebagai pembantu Presiden harus selalu siap setiap saat. Harus siap untuk menyiapkan materi baik diminta maupun tidak diminta. Jadi ketika diminta seperti hari ini ya kita harus melaporkan semua. Ya, baik, makasih. Makasih Pak Bahlil. Makasih.